Apakah kalian tahu kalau di balik penggunaan komputer atau smartphone ternyata kita telah ikut serta dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI milik para raksasa teknologi? Tapi, tahukah kalian digunakan untuk tujuan apa kecerdasan buatan tersebut? Apakah untuk hal positif atau negatif? Sebelum kita masuk ke alur filmnya, mohon bantuannya buat support channel Slow Film dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman atau kerabat kalian ya guys. Secara umum, tema film ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi AI dan bagaimana kira-kira puncak dari evolusinya. Berbagai tokoh berpengaruh dari dunia AI mengutarakan gagasannya dan kemudian digabungkan menjadi jalan cerita di film ini. Pertanyaan utama dari film ini adalah apakah kalian mempercayai komputer kalian? Berbagai perangkat komputer mulai dari PC, laptop, smartphone, dan berbagai perangkat lainnya tanpa bisa dibantah udah jadi kebutuhan sehari-hari. Bagi kebanyakan orang tentu nggak pernah terpikirkan pertanyaan tersebut karena memang membutuhkan teknologi komputer itu sendiri. Tapi ada juga sebagian kecil orang yang nggak percaya dan lebih waspada dalam menggunakannya. Contohnya, kita sering menggunakan aplikasi ponsel, padahal aplikasi itu menggunakan algoritma yang kita nggak tahu. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, AI kini telah diimplementasikan ke dalam banyak hal yang memudahkan kehidupan manusia. Dulu banyak film Hollywood yang bertema robot dan kecerdasan buatan, di mana tanpa disadari beberapa darinya benar-benar menjadi kenyataan. Lihatlah, di masa kini udah ada mobil yang bisa nyetir sendiri, robot yang bisa melihat dan bicara, bahkan bidang kesehatan udah nggak mungkin kalau dokter nggak menggunakan mesin komputer. Pada dasarnya, AI adalah upaya membuat komputer menjadi cerdas, hingga membuat mesin melakukan berbagai hal seperti manusia. Tapi untuk mencapainya, sebuah AI butuh banyak pembelajaran atau istilahnya machine learning. Salah satu teknologi AI yang udah sampai ke tahap sukses adalah Google. Kalau kita lihat ke belakang, pada awalnya Google adalah mesin pencari biasa. Tapi kini dia udah jadi seperti Tuhan yang tahu apa aja, bahkan sebelum kita selesai mengetik. Hal itu nggak terlepas dari teknologi AI-nya yang terus belajar dari pengalaman pengguna. Namun, di balik manfaat yang diberikan oleh pembuat AI, kita sama sekali nggak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan data pengguna yang telah dikumpulkan. Dan inilah masalah utamanya. Bisakah kita mempercayai mesin ini? Orang-orang pada nggak tahu kalau kita perlahan-lahan udah diperbudak oleh mesin. Saat ini komputer hanya butuh 1 detik untuk melihat jutaan orang. Jejak digital yang kita tinggalkan diterjemahkan serinci dan seakurat mungkin untuk mengetahui profil kita. Semua itu bisa dilakukan dengan adanya big data dan superkomputer yang sangat cepat memprosesnya. Pada tahun 2012, IBM pernah menghitung kalau rata-rata orang sedikitnya mengumpulkan 500 MB jejak digital setiap hari. Itu kalau misalnya ada orang mau dibikin arsip fisik dari data yang udah terkumpul sampai sekarang, tumpukan kertasnya bisa setinggi jarak bumi ke matahari. Diketahui kalau perusahaan yang punya data paling banyak adalah Google, makanya mereka menjelma jadi program komputer terkuat di dunia. Dan sekarang Google mengerjakan AI computing dengan target 100 juta server. Cara kerjanya dengan mempelajari perbedaan dari setiap data. Melalui proyek Google Brain, mereka menciptakan jaringan neural terbesar dari ribuan komputer yang bekerja layaknya otak manusia. Cara kerja tersebut dinamakan deep learning, di mana mesin akan belajar sendiri sampai menjadi pintar dan lebih pintar lagi. Tapi di balik perkembangan mesin yang semakin pintar, ternyata ada juga dampak negatif yang bisa timbul. Misalnya dengan terciptanya robot Baxter. Dengan harga yang setara gaji 1 tahun seorang pekerja, dia bisa menggantikan pekerjaan 3 orang sekaligus. Karena sebagai mesin dia nggak bisa capek. Contoh lainnya mengenai terobosan Uber yang akan mempermudah biaya transportasi dengan cara membuat mobil tanpa supir. Efeknya akan ada banyak pengangguran dan berujung pada kericuhan. Semua itu memang masih sebatas perkiraan dan para pengambil kebijakan pasti nggak akan membiarkannya. Satu yang jelas, manfaat robot AI sangat dibutuhkan oleh berbagai profesi, salah satunya dokter. Mereka butuh robot bedah yang bernama Da Vinci untuk menghindari fluktuasi yang biasa terjadi pada tangan manusia selama operasi.
Meski penggunaannya masih harus dioperasikan oleh dokter, tapi dengan kecerdasan buatan yang ditanamkan, nggak menutup kemungkinan di masa depan robot ini bisa bergerak secara otonom atau dengan diawasi oleh dokter. Merujuk ke film Ex Machina tahun 2015, arah masa depan AI adalah mendesain robot cerdas yang menyerupai teman manusia, termasuk dalam hal emosi. Di Amerika udah ada perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang bisa merasakan perasaan manusia dari ekspresi wajah seseorang. Tujuannya supaya robot bisa berinteraksi sesuai dengan emosi manusia yang sering berubah-ubah. Selain diintegrasikan ke dalam robot sederhana, teknologi AI ini juga sudah diimplementasikan ke berbagai aplikasi. Karena pada dasarnya, robot atau mesin hanyalah wujud fisiknya. Dia baru cerdas kalau udah dipasangi AI sebagai otaknya. Sementara itu, perkembangan lebih pesat ternyata datang dari Jepang. Di sana udah bukan lagi robot sederhana, tapi robot beneran menyerupai manusia dengan paduan AI yang punya niat dan hasrat seperti manusia. Robot Android ini dinamai Erika dan merupakan yang paling canggih di dunia. Meski masih butuh banyak belajar, tapi Erika udah bisa menerima langsung rangsangan suara dan penglihatan tanpa perlu bantuan alat lain. Dia juga bisa diajak ngobrol layaknya manusia. Robot-robot ini memang dibuat sesuai keinginan manusia, tapi bagaimana jika suatu saat mereka bisa lepas kendali dan punya kehendak sendiri? Mungkin kedengarannya sangat nggak mungkin ya, apalagi sampai ada robot pembunuh seperti di film-film. Dan para insinyur serta pihak-pihak terkait juga nggak pernah punya keinginan menciptakan robot seperti itu. Tapi sebenarnya di dunia militer udah ada tuh yang hampir mendekati istilah robot pembunuh. Contohnya adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat yang berupa drone itu dipersenjatai dengan senjata otomatis dan bahkan bisa memuat misil. Kalau aja kamera drone dipasangi AI, mereka akan menjadi senjata autonomous yang bisa memilih target sendiri tanpa campur tangan manusia. Memang nggak bisa dipungkiri kalau negara-negara besar kini sedang berlomba menciptakan AI yang bisa diimplementasikan ke berbagai hal di militer mereka. Dan siapapun yang pertama berhasil, kemungkinan besar bisa mendominasi dunia, seperti yang udah diprediksi oleh film The Matrix tahun 1999. Tanpa disadari, sejarah film-film fiksi ilmiah telah membentuk masa depan. Sebelum Perang Dunia I, Arthur Conan Doyle menulis cerita yang memperingatkan bahaya kapal selam dalam peperangan. Awalnya Angkatan Laut Sekutu menertawakan gagasan tersebut, tapi lihatlah sejarah yang tercatat. Mereka akhirnya menggunakan juga kapal selam setelah keberhasilan Jerman dengan U-boat-nya. Dan itulah kehebatan fiksi ilmiah, kebenaran di balik kebohongan. Meski sudah ada larangan menciptakan senjata penuh autonomous, tapi siapa yang tahu kalau musuh masing-masing mungkin mengabaikannya. Dan itulah yang menjadi kerumitan di bidang kemiliteran. Asal tahu aja, kalau peperangan udah pakai senjata autonomous, maka populasi manusia dalam jumlah besar akan hilang. Hal itu yang mendorong para saintis ternama untuk menandatangani surat terbuka yang meminta pelarangan penggunaan senjata autonomous. Tujuannya jelas, untuk menghindari eksploitasi AI yang mengarah ke kehancuran, tapi tetap mengembangkannya ke sisi yang bermanfaat. Beberapa tahun lalu, Google membeli DeepMind dengan tujuan membuat super AI yang lebih pintar dari gabungan seluruh manusia. Konsepnya seperti bayi yang baru lahir disuruh menyelesaikan permainan Atari. Awalnya dia pasti nggak tahu apa-apa, tapi pas dia udah main seharian, secara mengejutkan dia bisa menangin semua game setelah belajar dalam waktu yang singkat. Kecanggihan DeepMind juga pernah diperlihatkan pas ngalahin pemain Go dan poker terbaik. Padahal kedua permainan itu bukan hanya butuh skill, tapi juga strategi mengecoh yang hanya dipunyai manusia. Algoritma DeepMind bisa mempelajari kemampuan itu dan sekalinya udah menang, dia nggak mungkin bisa dihentikan. Semua itu nggak lepas dari akses DeepMind ke server Google yang setara admin. Dia boleh mengakses semua data di dalamnya, termasuk profil pengguna. Masalahnya, kalau sampai super AI yang setara kecerdasan manusia beneran kecipta, maka itu akan jadi puncak pengembangan. Jangan sampai ada AI yang lebih pintar dari manusia, guna menutup kemungkinan kita nggak dikuasai mereka. Karena saat AI punya tujuan dan manusia menghalanginya, maka menghancurkan manusia adalah keharusan baginya, tanpa perlu merasa bersalah.
Emang gak mudah ngelepasin perhatian semacam ini, sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam beberapa dekade atau abad lagi. Tapi jika berkaca pada sejarah, perlukah kita merasa khawatir? Kembali ke tahun 1933, Ernest Rutherford adalah fisikawan nuklir terbesar di zamannya. Dia bilang kemungkinan mengekstrak energi yang berguna dari transmutasi atom setara dengan ledakan bulan. Besoknya, Leo Szilard, seorang fisikawan yang lebih muda, merasa jengkel membacanya. Lalu dia menemukan cara membuat reaksi nuklir berantai dalam beberapa bulan setelahnya. Dan ternyata ledakannya nggak sedahsyat yang dibilang Ernest. Jadi, kalau ada yang tanya seberapa jauh kekhawatiran super AI di masa depan, mungkin jaraknya masih setara bumi ke matahari. Semua itu balik lagi ke diri masing-masing untuk mempercayainya atau tidak. Meski mesin yang dimotor AI udah banyak membantu pekerjaan manusia, tapi saat terjadi dilema dalam pelaksanaannya, mesin nggak mungkin memiliki perasaan kasihan seperti manusia yang bisa memutuskan menghentikan prosedur di tengah jalan. Karena ikatan simpati dan cinta merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri, dan mesin nggak mungkin memilikinya. Lalu muncul pertanyaan baru, apakah komputer atau AI perlu punya kesadaran, perlu punya kepekaan? Pada tahun 2005, pernah diciptakan robot yang punya kepekaan. Dia nggak tahu apa-apa kecuali harus terus berjalan. Melalui serangkaian kegagalan, dia akhirnya bisa berjalan menggunakan imajinasinya sendiri. Kemudian, mereka mematahkan salah satu kakinya. Dan ternyata, si robot mampu beradaptasi untuk menemukan cara jalan yang baru. Mereka mulai melatih sistem AI untuk demo aslinya. Si robot juga dipasangi kamera yang bisa mengenali objek. Selama pelatihan, mereka melihat pergerakan neuron dan menemukan salah satu neuron bisa mendeteksi wajah. Padahal mereka sama sekali nggak ngebuat sistem pengenalan wajah di dalam AI-nya. Meski terdengar remeh, tapi sebenarnya ini sebuah masalah yang menandakan ini bukan sekedar program. Nggak ada yang tahu artinya robot yang punya kesadaran. Tapi yang jelas kemungkinan besar hal itu nggak akan pernah ada, karena pada dasarnya mesin adalah psikopat. Pada tahun 2010, pasar saham Amerika Serikat pernah mengalami yang namanya flash crash, di mana saham jatuh ribuan poin dalam waktu yang singkat. Ternyata penyebabnya adalah kesalahan algoritma di dalam sistem AI perdagangan yang saling merespon algoritma lain dan saling menghancurkan terus-menerus. Ini adalah salah satu contoh kemarahan AI yang nggak bisa dihentikan badan pengawas dan nggak ada pihak terkait yang secara cepat mengatasinya. Dan seberapa banyak program komputer seperti ini, jawabannya nggak ada yang tahu. Terlebih yang menciptakan AI-nya pun nggak sepenuhnya tahu bagaimana cara kerjanya, karena memiliki jutaan elemen di dalamnya. Contoh lainnya saat Microsoft membuat AI bernama Tai di Twitter. Pertama nge-tweet, dia langsung belajar dari balasan tweet orang lain. Tapi karena seorang toksik menyerang, dalam 24 jam bot Microsoft menjadi sangat mengerikan dengan tweetan rasis dan kebencian. Nggak pakai lama, Microsoft pun langsung menarik Tai dari peredaran. Contoh selanjutnya mengenai skandal Facebook beberapa tahun lalu yang membiarkan berita hoax tentang pemilu presiden AS. AI yang berada di Facebook ditugaskan supaya pengguna nggak melewatkan berita. Tapi nggak ada seorang pun yang paham bagaimana AI tersebut mencapai tujuannya. Sebenarnya teknisi Facebook juga membenci berita hoax, tapi bagaimana bisa tahu kalau nggak membaca seluruhan beritanya? Hal itu bisa terjadi karena Cambridge Analytica berhasil memanipulasi AI untuk menyebarkan berita palsu. Dalam film Ex Machina, jika berhasil melewati tes Turing di mana manusia berinteraksi dengan komputer tanpa tahu kalau dia sedang berinteraksi dengan komputer, maka itu akan jadi titik sejarah bagi Tuhan, bukannya manusia. Karena teknologi sendiri udah seperti jelmaan Tuhan yang membuat kita nggak berdaya di depannya. Batas kemampuannya nggak terbatas, yang selalu berevolusi sesuai perkembangan zaman. Dan mau nggak mau kita harus bergabung ke dalamnya supaya nggak ketinggalan dari AI. Tapi yang terpenting jangan sampai AI menjadi sesuatu yang lain, dia harus menjadi manfaat bagi manusia.